Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu materi himpunan. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas atau mempunyai batasan. Nah, tapi kita harus ingat ya, himpunan itu syaratnya yang bisa didefinisikan dengan jelas. Dengan jelasnya itu kita garis bawahi. Nah, sekarang kita ke contoh nih. Ada 4 contoh. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki dua. Ingat, himpunan itu syaratnya bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada kumpulan hewan berkaki dua. Itu cukup jelas ya, karena hewannya itu berkaki dua. Jadi udah jelas itu termasuk himpunan. Selanjutnya nomor 2 itu ada kumpulan kendaraan beroda 4. Itu pun jelas ya, jadi termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa di MTS Gupi Al-Hidayah. Jelas ya, karena di sini tuh kumpulannya siswa di MTS gitu. Jadi ini juga termasuk himpunan. Nah, yang keempat, kumpulan anak-anak yang pandai. Ini bukan termasuk himpunan. Karena apa? Di sini keterangannya cuma anak-anak yang pandai. Tidak diberi keterangan misalkan di sekolah MTS Gupi Al-Hidayah. Nah, kalau kayak gitu jelas, tapi di sini nggak ada keterangan di mana-mananya, jadi ini bukan himpunan. Nah, sekarang kita ke penulisan himpunan. Himpunan disimbolkan dengan huruf besar atau kapital. Jadi biasanya himpunan itu kita menggunakan huruf abjad, tapi kita tulisnya itu menggunakan huruf kapital agak besar seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, himpunan itu disajikan dengan 3 cara biasanya. Yang pertama itu dengan kata-kata. Maksudnya dengan kata-kata itu apa? Jadi kita itu menyebutkan semua sifat keanggotaannya. Contoh, kita menggunakan himpunan A ya. Misalkan himpunan A adalah himpunan hewan memiliki sayap, kayak gitu. Atau misalkan jet lah ya. Jet adalah himpunan bilangan bulat. Seperti itu kalau menggunakan kata-kata. Nah, beda lagi dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kalau mendaftarkan anggota-anggotanya itu kita sebutkan apa aja isinya. Jadi ya, misalkan kita ngambil dari contoh yang atas saja ya. Jadi ini kan himpunan A. Jadi kita tulisnya A sama dengan kita menggunakan kurung kurawal. Kita sebutin isi-isinya itu apa, anggotanya itu apa, isi kumpulan itu apa. Kan di sini himpunan hewan memiliki sayap ya. Misalkan burung gitu kan. Terus kelelawar dan seterusnya. Terus kita tutup pakai tanda kurung juga. Nah, selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau menggunakan notasi pembentuk himpunan itu, kita tidak menyebutkan anggota-anggotanya seperti yang tadi, tapi ini tuh hanya menyebutkan syaratnya aja dengan cara menuliskannya seperti ini. Kita masih nyambung yang ini ya. Jadi gini nulisnya. A sama dengan, kita masih menggunakan kurung kerawal, X garis ini merupakan, itu tuh maksudnya ya. Di sini misalkan ini kan hewan memiliki sayap ya. Jadi X merupakan hewan memiliki sayap. Seperti itu. Jadi yang pertama itu dengan kata-kata kita menyebutkan semuanya gitu ya. Nah, kalau mendaftarkan anggota-anggotanya, kita sebutin nih isi-isi dari kumpulan itu apa-apa aja. Tapi kalau di notasi pembentuk himpunan, kita hanya menyebutkan syaratnya doang dengan cara penulisannya seperti ini. Kurung kerawal, X merupakan hewan memiliki sayap di kurung tutup lagi kurawal.
Nah, kita sekarang ke jenis-jenis himpunan ya. Yang pertama ada himpunan kosong atau himpunan nol. Nah, himpunan nol atau himpunan kosong itu yang tidak memiliki anggota. Seperti contoh, A adalah himpunan nama hari dengan awalan huruf D. Tidak ada nama hari yang berawalan huruf D, maka itu himpunan kosong. Lambang himpunan kosong itu 0 dicoret atau tanda kurung kerawal tapi isinya nggak ada ya. Jadi gini. Selanjutnya, himpunan semesta atau bagian. Nah, himpunan semesta atau bagian itu dilambangkan tanda ini seperti C tapi nggak C ya, nggak huruf C ya. Nah, himpunan semesta atau bagian yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Seperti contoh A, himpunan A yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan himpunan B ada C, E, F, G. Nah, di sini ada B bagian dari A. Kenapa B bagian dari A? Karena anggota himpunan B itu ada semua di himpunan A. C, E, F, G ada semua kan? Maka B bagian dari A. Selanjutnya ada kesamaan dua himpunan atau ekuivalen. Nah, kesamaan itu jadi sama. Jadi ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D dan himpunan B C, D, A, B. Tapi kan walaupun ini beda urutannya tapi anggotanya itu sama. Jadi emang himpunan A sama dengan B. Jadi walaupun urutannya nggak sama tapi isinya sama, itu yang dinamakan kesamaan dua himpunan. Nah, yang keempat ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu dilambangkannya itu PA ya. Nah, himpunan kuasa dari A, himpunan A adalah himpunan bagian dari A. Kalau himpunan kuasa itu ada rumusnya, menentukan banyaknya anggota himpunan kuasa A ya. Nah, rumusnya itu 2 pangkat N. Kenapa 2 pangkat N? Jadi kalau 2 itu udah ketentuan ya. Kalau N itu nanti di soalnya. Seperti contoh di sini. Himpunan A sama dengan A, B. Tentukan semua himpunan kuasa dari A. Nah, bisa kita menggunakan rumus dulu nih. Ada berapa banyak sih himpunan kuasanya? Nah, kita langsung masukin aja. Di sini nih. Kan A sama dengan A, B. Nah, anggotanya itu ada 2. Jadi N-nya itu ada 2. Maka kita langsung masukin. Kan tadi 2 pangkat N ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi himpunan kuasa dari A, himpunan A sama dengan A, B itu ada 4. Kenapa ada 4? Kita buktikan. Jadi ada himpunan yang banyaknya anggota kosong. Selalu ada ya. Kalau di himpunan kuasa itu pasti ada himpunan kosong ya. Yaitu kosong, ada 1 kan. Terus ada himpunan yang banyaknya anggota 1, yaitu kita pecah. Himpunan A dulu, baru himpunan B. Selanjutnya ada himpunan yang banyaknya anggotanya 2. Yang 2 mah emang kita langsung aja kurung kerawal A, B. Nah, jadi himpunan kuasa dari A adalah kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan A, B. Jadi jumlah himpunan kuasanya itu ada 4. Begitu.